Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan ibadah CMC Gisnosko pada siang hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa merubah kehidupan manusia dari yang meraba-raba keselamatan menemukannya di dalam Kristus, dari yang tidak mengerti kehidupan di dunia ini bisa dapat solusi hanya dengan firman-Mu saja. Segala aspek kehidupan apa saja Tuhan Yesus bisa lepaskan. Dan sebentar nanti pada waktu pembawaan firman Tuhan, hamba-Mu berikanlah urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya apa yang diberitakan hanya kebenaran. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Hari ini brosur disebar spesial kebaktian kebangunan rohani. Ya, jadi bukan ibadah biasa, kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi. Jadi nanti setelah hambanya berkhotbah ada altar call, saudara maju ke depan dengan iman saudara ya. Saya kasih contoh iman itu yang gimana? Next ayat keselamatan dulu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Kristus, satu pakar teologi berbicara sama saya tentang keselamatan itu bukan saja mati masuk surga, tapi keselamatan seluruh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Pada waktu badai, ada kesaksian orang naik pesawat terbang, badai besar, ibu-ibu berdoa, Tuhan Yesus berhentikanlah badai ini. Berhenti saudara, sehingga pilotnya tenang lagi. Ada seorang pengusaha ternak babi, maaf bicara, sakit saudara, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya pemiliknya bawa pendeta, doain. Dalam nama Yesus, sembuh. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi keselamatan di bawah kolong langit tidak ada lain selain Yesus Kristus. Dokter bisa cek sakit jantung, itu real, nyata saudara. Betul saudara, dicek jantung atau kanker stadium 4, vonis 6 bulan lagi meninggal. Tapi jangan takut, ada satu otoritas di atas dokter, firman Tuhan. Bagi Allah bisa sembuh, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Mas. Ya, itulah kehebatan dari firman Tuhan saudara. Itulah kehebatan dari orang Kristen, anak-anak Tuhan. Enggak usah takut, biarin dokter vonis, tapi firman di atasnya, kebenaran absolut di atasnya, sakit penyakit. Amin. Nanti saya akan tayangkan seorang perwira Kapernaum, dia hanya bicara iman. Saudara. Jadi pada saudara nanti altar call maju, iman tanpa perbuatan nggak bisa sembuh saudara. Jadi saudara harus yakin bahwa setelah didoakan oleh pendeta Guntur, saudara yakin saya sembuh. Itu namanya iman berikut tindakan. Iman tanpa tindakan omong kosong, ya. Jadi saya tayangkan, silakan. Gayus, ayo ke sini. Mana barang-barang? Iya, sedikit semuanya seperti jurusan ketinggalan. Iya. Apakah ini terlalu berat di bawah? Proyektor Gayus. Tuan. Pelayanku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Sudah lama sekali dia sakit dan sekarang dia hampir mati. Bawa aku padanya. Tuan. Kamu sebut dia Tuan? Aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Dan aku tahu engkau tidak akan nyaman sebagai Yahudi di rumah Romawi. Katakan saja sepatah kata, maka pelayanku akan sembuh. Tidak layak. Sebenarnya dia adalah anakku. Aku sangat malu. Mestinya aku tidak meminta kepadamu. Tapi aku tahu engkau bisa. Guru, tidak kusangka akan bilang begini, tapi
Dia layak untuk engkau tolong. Dia mengasihi bangsa kita. Dia yang membantu kita. Aku tahu. Tidak perlu repot-repot, Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan dia dari jauh. Hanya dengan sepatah kata. Di bawahku ada prajurit. Jika aku bilang pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi, aku bilang datang, maka dia datang. Apapun yang engkau perintahkan untuk dunia ini pasti akan terjadi. Aku tahu itu. Ini juga. Berdirilah. Apa? Berdiri. Kalian dengar dia? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku ditolak di kota asalku dan diancam pemuka agama dari bangsaku sendiri. Tapi orang ini dari bangsa lain melihat dan lebih percaya pada perbuatanku dibanding orang lain yang aku temui. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Terima kasih. Terima kasih. Kamu membuatku senang melihat iman seperti ini. Gaius, kamu tidak bakal percaya. Aku percaya. Oh, tunggu, apa? Apa? Aku sudah tahu. Ayah, lihat. Shalom. Apa? Teman ayah bilang begitu, artinya damai, berkat seutuhnya. Begitu. Kamu sudah sembuh, nah. Shalom. Shalom, 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 Ulangi 2 kali. shalom, shalom. Bagus. Bagus. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, ibadah sudah selesai. Minggu depan perjamuan kudus, bahwa jiwa-jiwa semakin banyak saudara, supaya rumah Tuhan dimuliakan. Saya hanya membahas sekedar tadi mengenai pernikahan, ya, pernikahan antara suami istri, pernikahan Kristus dengan mempelai gerejanya, dengan jemaatnya. Apa rahasia yang membuat pernikahan itu langgeng seumur hidup? Angkat tangan yang tahu, saya kasih hadiah. Apa? Ya, setia bagus, tapi bukan itu yang paling utama. Hah? Taat, tapi bukan itu yang utama. Ya. Bukan itu, bukan itu. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jawabannya tahu nggak saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati istri. Ini ada kesaksian nyata saudara, teman saya. Ya, dia begitu dilamar sama suaminya konglomerat. Suaminya kesengsem. Saudara. Orang kalau sudah kesengsem jatuh hati, minta apa juga diberi. Tapi kalau nggak kesengsem, jijik tahu nggak, jijik, nggak mau gitu.
Lah akhirnya suaminya bilang, saya ingin menyenangkan hati istri apa? Yuk minta apa? Beliin rumah saya di Pondok Indah 40 miliar. Oke, kasih. Apalagi mobil sehari-hari, Alphard, kasih. Nah, sama kita sama Tuhan juga gitu, saudara. Nah, Tuhan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Minta Tuhan itu apa? Next. Tadi saya tayangkan. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Keinginan Tuhan itu ini, saudara. Apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba. Itu kita harus menyenangkan Tuhan. You maunya apa? Tuhan bilang kamu harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kasih, saya belum pernah satu konglomerat menghadiahkan istrinya gereja yang nilainya 40 miliar. Belum pernah, saudara. Kalau saya maksud bicara tadi istri saya, teman saya itu orang Kristen full. Bukan minta rumah, saudara. Minta gereja yang nilainya 40 miliar. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Karena kehidupan di dunia sementara, saudara. Bukan, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung. Ya, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan ajarlah. Seluruh bangsa, berarti dari pelosok kita harus injili, saudara. Ini kehendak Tuhan. Jadi itu yang membuat kita langgeng sama Tuhan sampai mati. Yang membuat kita langgeng sama istri saya sampai mati. Karena apa, saudara? Menyenangkan itu Tuhan. Memberi, cinta tanpa memberi, hanya minta doang materi meret apa bakalan cerai. Saudara. Tapi kalau saudara memberi terus, langgeng semuanya. Amin, saudara. Jadi apa rahasianya? Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.